warahmatullahi wabarakatuh. Damai sejahtera untuk kita semua, sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah. Jadi terkait dengan tema kita pada siang hari ini, terkait dengan kerasulan baginda Rasulullah Muhammad SAW dan juga kerasulan daripada Paulus. Jadi ini bukan untuk menyandingkan, ya, membandingkan. Karena kalau di dalam Islam, bandingan daripada Paulus itu setara dengan Abu Lahab atau Abu Jahal. Ini kita hanya mengurai tentang kerasulan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Al-Quranul Karim menerangkan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz ahazallahu midaka nabiyyin lama ataitukum min kitab wa hikmah. Thumma ja'akum rasulun musaddiqul lima ma'akum latu'minunna bihi wa latansurunna. Qala aqrartum wa akhaztum ala zalikum isri. Qalu aqrarna. Qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Di dalam dalam ayat ini sangat jelas dinyatakan bahwa Allah itu mengikat atau membuat sebuah perjanjian agung kepada seluruh nabi-nabi tanpa terkecuali. Perjanjian itu membicarakan tentang akan datangnya sang rasul pada masa yang akan datang. Dan di ayat ini wajib bagi seluruh nabi-nabi untuk beriman kepada sang rasul tersebut. Nah, pada ayat ini ada 3 komponen yang harus dipahami. Yang pertama adalah kata mithaq, yang dalam Al-Quran diterjemahkan dengan perjanjian agung yang amat dahsyat. Jadi Tuhan berfirman dengan menggunakan kata mithaq ini, itu merupakan isyarat betapa pentingnya perjanjian ini. Perjanjian yang meneguhkan kepada kita bahwa perjanjian diikat sendiri oleh Allah sebenarnya bukan perjanjian biasa, tapi adalah suatu perjanjian luar biasa dan perjanjian yang sangat serius. Nah, ini terjadi pada masa praeksistensi para nabi. Yang kedua, kata al-nabiyyin yang juga termaktub di dalam surah ayat yang tadi yang saya katakan. Ya, secara literal kata al-nabiyyin ini tentu ditujukan kepada semua nabi-nabi, tidak terkecuali Isa. Ya, jadi penamaan al-nabiyyin atau istilah al-nabiyyin itu merupakan nabi-nabi yang dikenal sebagai nabi yang menoreh sejarah kepada kita umat manusia. Sebagai sosok nabi-nabi yang memiliki histori. Itulah sebabnya kemudian kata nabiyyin dikuatkan dengan tambahan alif lam, yakni al-ma'rifah, sebagai bentuk penekanan terhadap adanya nabi-nabi yang bersaksi tentang datangnya seorang rasul. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, adanya kata rasul. Nah, kata rasul ini jelas Islam Kristen tahu. Itu adalah penamaan gelar kepada sosok manusia yang diutusnya bukan karena diutus oleh dirinya sendiri, melainkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau dalam bahasa Ibrani itu teman-teman biasa menyebutnya dengan sebutan saliyah. Jadi rasul yang mereka kemudian pahami sebagai orang yang dikhususkan membawa firman kepada umat manusia. Nah, kenapa ada penggunaan kata nabiyyin dan ada kata rasul? Ini perlu dipahami lebih jauh, ya, karena kedudukan daripada rasul yang di dalam ayat ini itu sangat jelas memiliki kedudukan sebagai khatam nabiyyin. Dia adalah penutup para nabi dan itu ditujukan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Jadi penekanan demi penekanan bahwa eksistensi Rasulullah Muhammad SAW sudah disebutkan sebagai Rasul. Ketika pun dia datang, Allah menyampaikan kepada manusia, maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin.
Jadi beliau adalah nabi dan rasul Allah. Demikian sementara. Oke, makasih Bang Zuma. Silakan untuk Bang Kayafas untuk memberikan satu statement, opening statement. Silakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Pada kali ini saya ingin menunjukkan bahwa siapakah Nabi Muhammad dan siapakah Rasul Paulus ya. Pertama, kita tahu Rasul Paulus itu adalah pembunuh. Bahkan bisa dibilang pembunuh berdarah dingin. Dan dia adalah seorang Yahudi yang sangat taat ya. Dia bilang, aku dibesarkan di tanah ini, di tanah Yerusalem oleh didikan Gamaliel dengan sangat teliti. Jadi bisa dibilang dia ini sangat kafah lah, Yahudi kafah. Nah, tapi waktu Paulus ini menjadi rasul ya, dia tidak pernah membunuh satu orang pun atau penjahat pun mungkin dia nggak pernah bunuh semenjak itu. Itu bukan mungkin lagi, udah pasti dia tidak pernah membunuh siapapun karena yang diajarkan adalah kasih. Karena inti Taurat adalah kasih. Itu kata-kata dari surat Ulangan ya. Nah, tapi kalau kita melihat Nabi Muhammad, ya ini saya tidak merendahkan beliau ya, karena beliau adalah nabi, saudara-saudara muslim. Kita lihat secara historikal Nabi Muhammad sebelum menerima wahyu dia belum pernah membunuh satu orang pun. Tapi saat dia menerima wahyu, dia membunuh orang. Bahkan itu dikonfirmasi oleh teman-teman kita sebelumnya. Dan saya sudah membawakan ini dalam diskusi-diskusi sebelumnya, diskusi lintas agama ya, dengan saudara-saudara muslim. Nah, artinya ada dua akhlak yang terbalik. Saat Rasul Paulus yang awalnya adalah seorang pembunuh, kemudian saat mengikut Yesus dia menjadi tidak pernah membunuh, dia mengasihi, bahkan dia martir, dibunuh oleh Kaisar Nero ya. Tapi Nabi Muhammad awalnya bukan pembunuh, malah dalam peperangan dia membunuh ternyata. Ya, terlepas itu mempertahankan akidah atau apa, artinya ada sesuatu hal yang jauh lebih dalam yang dilakukan oleh Rasul Paulus dari yang lebih dahulu ada daripada Nabi Muhammad. Kemudian kalau boleh saya share screen, boleh nggak? Kira-kira moderator. Minta izin silakan. Timer pause. Ya, pause dulu timer. Ini masih opening statement kan ya? Ya, masih. Jangan dulu bahas yang seberang-seberang. Oh iya, iya. Jangan dibatasin dong. Kalau dibatasin mending nggak usah diskusi kita. Justru itu adalah senjata yang akan balik kepada dia nanti. Iya, lu masih Kristen dulu aja. Sesi tanya jawab baru lu nyebrang. Nanti Bang, untuk masalah ini narasumbernya Kores atau Zuma ini? Kagak. Gua ketua Zoom. Kalau mau digantikan boleh. Enggak, itu gue cuma komplain itu doang. Silakan lanjut lagi. Oke, share screen bisa? Silakan. Bisa diizinkan oleh ini. Timer. Silakan. Belum bisa bang. Oh, jadi co-host dulu berarti. Oke. Udah bisa. Oke. Sudah. Ini ada buku, saya akan bagi ke teman-teman juga jika punya ya. Di Tokopedia maupun di Shopee ada. Judulnya Kisah Para Nabi Ibnu Katsir. Ini salah satu buku dari dua buku yang akan saya bahas di pembukaan. Di halaman 828, ini bukunya, buku yang saya kasih ini buku asli ya, bukan screen capture ya. Di sini disebutkan bahwa Nabi Isa itu bertemu dengan Rasul Paulus. Di sini disebutkan Paulus, lihat yang saya garis merah. Paulus, bahkan sanad Rasul Paulus ini dari Dina dalam kurung Ananias. Lihat yang di atas ya. Dina atau Ananias. Ini persis seperti apa yang disebutkan oleh Kisah Para Rasul. Bahkan Rasul Paulus di sini juga ditulis buta semenjak dia ketemu dengan Isa. Yang nulis Ibnu Katsir loh ya, bukan Ibnu Aderion atau Ibnu Ginca, bukan. Ibnu Katsir. Dan yang kedua, di dalam buku Ibnu Khaldun, ini mungkin teman-teman Muslim tahu ya siapa Ibnu Khaldun ya. Sebentar.
Ibnu Khaldun halaman 414. Bentar ya teman-teman ya, jangan tidur dulu. 414. Sebentar. Kelihatan nggak ini? Aku geser-geser. Bentar. Tahan Lihat, dulu. lihat. Hapus. Sebentar. 414. Ini judulnya apa nih? Ini Penjelasan 403. tentang Paus Petrus dalam agama Kristen dan Kohan dalam agama Yahudi. Ini tulis oleh Ibnu Khaldun yang juga memiliki dia adalah sosiolog, cendekiawan Muslim di abad pertengahan ya. Nah ini dia menjelaskan bahwa ada orang yang bernama Paulus. Paulus. Ntar aku. Bentar, Sorry Pak. dulu. Bentar. Saya baca dulu. Aku geser sebelah lagi. Baru 413 ini, Bang. 415 nih. 415. Ya, 415 ini bahkan dia Poinnya menulis. di mana? Di nomor berapa? Dia menulis, sebentar. Dia menulis bahwa ada rasul-rasul, ada murid-murid Isa yang bernama itu nama sama, menurut dia itu sama persis dengan apa yang ditulis di dalam Injil. Ini ada lihat Paulus di dalam jadi bingung aku. Rasul Paulus. Sebentar. Dicek antara halaman 414 dan halaman 415. Itu juga menyebutkan ada Rasul Isa yang namanya Paulus. Di sini juga kita lihat di bab di dalam paragraf ketiga yang saya lingkarin ya. Dan termasuk itu adalah tulisan dari Injil. Jadi gini, jika Muslim, saudara-saudara Muslim ini menolak adanya kerasulan Paulus, saya justru tanda tanya besar. Karena dari dua cendekiawan ini dan Ibnu Katsir yang tulisannya diakui oleh kalangan Islam sendiri. Oke, waktu habis. Udah, lanjut. Itu footnote-nya tadi nanti tolong dicatat ya, footnote-nya yang ada di data-data buku itu dicatat Boleh, sama kami. ini ku kirim ke WhatsApp aja ya. 2 buku Oke, ini boleh itu nggak? footnote ya. Biar Pasti kalian cek. semua buku itu diambil dari narasumber satu buku ataupun pendapat. Boleh. Oke. Ada nomor WA yang bisa dikirim nggak? Biar kalian baca. Yang ditahu aja jangan dari ke pemilik ini aja, pemilik Zoom. Atau ke Bang Zuma boleh. Nggak punya nomornya aku. Oke. Ya, lanjut. Oke, silakan 2 menit untuk bertanya. Siapa nih? Maksimal 2 menit ya, kalau bisa diperkecil aja waktunya. Kita kasih waktu yang agak lenggang untuk bertanya. Siapa duluan? Silakan Anda yang bertanya. Tadi kan udah Oke. opening statement, lalu 2 menit untuk bertanya. Ya, aku nanya ke Zuma, mengkonfirmasi statementku di awal. Nabi Muhammad pernah membunuh orang sebelum menjadi rasul atau belum? Iya, Udah baik. itu aja. Ya, Oke. silakan Bang Zuma. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi pertanyaan yang sangat menarik, apakah Rasulullah Muhammad SAW sebelumnya pernah membunuh? Jadi perlu dipahami, seperti yang saya terangkan tadi di awal, bahwa praeksistensi Rasulullah Muhammad SAW itu sudah diperjanjikan di atas perjanjian yang sangat agung, perjanjian yang sangat dahsyat. Artinya bahwa keberadaan beliau, kedatangan beliau itu sudah diketahui oleh para nabi. Apa yang ingin saya uraikan sini? Apa yang diterangkan kemudian di dalam kitabnya Bani Israel akan datangnya sosok nabi yang sama seperti Musa. Musa sebelum diangkat menjadi nabi pun dia tidak pernah melakukan pembunuhan. Tapi setelahnya kemudian dia melakukan pembunuhan, pembasmian seperti perintah Tuhannya. Jadi kalau nabi yang sama seperti Musa ya harus tegas. Memang harus melakukan itu sesuai dengan perintah Tuhan. Nah, sehingga apa yang Anda uraikan
itu justru akan berkesesuaian dengan apa yang diterangkan di dalam penyampaian Yesus kepada murid-muridnya. Iblis yang menjadi bapakmu, kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu, ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Jadi karirnya dimulai dengan cara membunuh. Jadi bapak yang iblis ini mengawali karirnya dengan cara membunuh. Itu dulu. Kalau baginda Rasulullah Muhammad SAW itu karena instruksi. Instruksi yang harus dia tegakkan di atas muka bumi. Seperti yang diterangkan di dalam dalam Al-Quran, surah Asy-Syura ayat 52. Ya, di situ sangat jelas dikatakan, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu Muhammad ruh. Ya, ruh di sini adalah Al-Quran. Dengan perintah kami. Sebelumnya engkau tidak mengetahui apakah kitab Al-Quran itu dan apakah iman itu. Tetapi kami jadikan Al-Quran itu sebagai cahaya. Dengan itu kami memberi petunjuk kepada siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sungguh engkau benar-benar membimbing manusia pada jalan yang lurus. Ini penggenapan dari nubuatan Yesaya 42 nomor 1. Kita lihat. Lihat itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku, kepadanya aku berkenan, aku telah menaruh rohku. Ini roh, ini Al-Quran. Hukum-hukum di atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Kalau bencong, nggak mungkin bisa menegakkan hukum kepada bangsa-bangsa. Apalagi yang setengah-setengah ya. Jadi dia memang harus seorang pahlawan. Dia seorang jenderal lapangan. Dia menjadi singa di padang gurun. Ini yang saudara harus pahami dengan baik. Sehingga ketika kita berbicara terkait dengan apa yang ada di dalam Al-Quran tentang beliau, dia memang harus menegakkan hukum-hukum kepada bangsa-bangsa. Dia harus menegakkan. Itu juga tertera di dalam Kisah Para Rasul 3 nomor 22 dan seterusnya. Bahwa Musa telah meramalkan akan datangnya seorang nabi yang menegakkan hukum di atas muka bumi. Barang siapa yang tidak mendengarkan perintah dan firman yang dibacakan oleh nabi tersebut, maka dia akan dibasmi dari umat kita. Nah, ini yang saudara harus pahami. Bahwa kedatangan beliau memang dia adalah nabi yang sama seperti Musa. Supaya dia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa, maka dia harus melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Coba lihat Musa. Ketika datang Musa, apa yang dilakukan? Membunuh, menjara, membunuh. Tidak membiarkan apapun yang hidup yang menjadi acuan perintah dari Tuhannya. Kalau ada nabi justru yang dibunuh, ya itu suruh pakai subtext. Kenapa saya katakan demikian? Inilah penggambaran nubuatan itu. Hukum Tuhan harus ditegakkan. Karena kenapa? Manusia cenderung kepada dosa. Jadi yang datang itu harus berapi-api hukum itu. Ketika ada yang membantai, harus ditegakkan hukum itu. Ini yang diterangkan. Jadi kalau Anda mengatakan dia mengawali hidupnya dengan cara membunuh, kembali kepada nubuatan Yesus, Yohanes 8 nomor 4, dia si iblis itu yang adalah bapakmu, adalah manusia yang mengawali karirnya dengan cara membunuh manusia. Dan itu dia terangkan sendiri dalam Kisah Para Rasul 22 nomor 4. Dan aku menganiaya pengikut-pengikut Tuhan sampai mereka mati. Laki-laki dan perempuan ku tangkap dan kuserahkan kepada penjara-penjara. Dia mengawali karirnya dengan cara membunuh. Silakan. Oke Bang Zuma, dikasih waktu 2 menit untuk bertanya Bang. Baik. Pertanyaan saya kepada saudara. Yesus adalah Sang Firman. Kata di dalam kitab saudara, Tuhan berbicara kepada kita melalui perantaraan anaknya. Tuhan, Sang Bapa, berbicara kepada kita melalui perantaraan anaknya. Kisah Para Rasul 22 nomor 2, Kisah Para Rasul Yohanes 17 nomor 8 dan seterusnya. Yesus sebagai sumber untuk menegakkan perintah Tuhan. Pertanyaan saya kepada saudara, siapa Paulus menurut Yesus? Ya, silakan Bang. Man huwa, siapa dia? Menurut Yesus, bukan menurut Paulus, bukan menurut asisten Paulus. Yang saya tanya, man huwa Paulus?
Kalau Paulus saja tidak pernah menyebut nama Yesus, jangan ngemis ke tafsir-tafsir Islam. Akan malu nanti Anda. Silakan. Silakan Bang Kayafas untuk menjawab. Ya. Lalu setelah itu 2 menit untuk bertanya nanti. Silakan. Ya. Silakan, Bisa silakan. dengar Suaranya agak putus-putus. seperti tadi dengan yang saya ya, dengan yang saya halo. Masih putus-putus? Masih, Halo, masih. Halo. Ya, itu stabil. Stabil ya. Hmm. Ya. Jadi tadi Brother Zuma sudah bilang, jangan pakai dalil Islam. Ya ini saya tidak pakai dalil Islam, saya mengambil dari sejarah saja. Jika saudara-saudara Muslim menganggap Yesus Kristus adalah Isa Al-Masih, tentunya 1000 tahun yang lalu atau 1000 beberapa ratus tahun yang lalu, Ibnu Katsir dan Goldo tidak akan menyebut Paulus sebagai rasul juga. Nah, cuma saya tidak mau mengais-ngais dari situ. Kapan Yesus mengangkat Paulus menjadi rasul? Saat Paulus bertemu dengan Yesus di Antioquia. Yang kedua, untuk mengangkat seseorang menjadi imam atau rasul itu haruslah dengan berjabat tangan. Kita lihat dalam Galatia 2 ayat 9. Yang mengangkat Paulus itu menjadi rasul itu adalah Petrus atau disebut Kefas ya, Yohanes, dan Yakobus. Kita bisa lihat juga. Nah, itu yang angkat adalah murid-murid Yesus itu sendiri. Karena Yesus itu berkata bahwa pergilah dan ajarkanlah, jadikanlah semua bangsa muridku. Artinya Yesus mengangkat murid-muridnya itu menjadi guru. Guru atas apa? Atas dunia ini. Bahwa semua bahwa murid-muridnya itu memiliki kewenangan untuk mengajarkan hingga detik ini Kristen-Kristen yang kalian temui inilah orang-orang yang mendapat pengajaran dari rasul-rasul itu. Kemudian saya tambahkan lagi 2 Petrus 3 ayat 15. Ini alasan mengapa Zuma itu selalu kebingungan dengan tulisan Paulus meskipun tadi dia ngutip kisah para rasul ya. Anggaplah, ini kata Petrus ya. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Ini kata Petrus. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hal itu dibuatnya dalam semua surat-suratnya apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Nah, ini cocok sekali buat teman-teman Muslim yang kebingungan dengan surat-surat Paulus ya. Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar difahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan tidak teguh imannya memutarbalikannya menjadi kebinasaan mereka sendiri. Sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Nah, ini sangat mengena. Di dalam pandangan cendekiawan Muslim, Paulus adalah rasul. Bahkan Mufasir sendiri menyebutkan surat Yasin ayat 14, salah satu rasul dalam 3 utusan itu adalah Paulus. Tetapi Muslim abad baru sekarang ini, mungkin berdasarkan ajaran Zakir Naik dan lain-lainnya, atau Zuma juga, ini menganggap Paulus ini adalah tokoh pemberontak. Bahkan pertanyaannya selalu menyudutkan. Paulus ini adalah rasul, dan dia mati martir, dan hingga detik ini kami tidak pernah mendoakan Paulus untuk masuk surga. Berbeda dengan kalian, di mana dalam sholat kalian selalu menyebutkan, berikanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan keluarganya, sebagaimana engkau mengaruniakan rahmat kepada Nabi Ibrahim. Mungkin jawaban saya seperti itu. Saya kembalikan ke moderator. Masih ada waktu 1 menit 23 detik. Apa mau dilanjutkan atau stop? Oh, masih ada ya? Hmm. Kemudian tadi Musa, katanya itu Musa tidak pernah membunuh. Oke, kita buka di dalam Keluaran 2 ya. Keluaran 2 ayat 11 dan 12. Di situ itu adalah dalilnya Musa sebelum diangkat menjadi nabi, dia pernah membunuh orang. Nah, itu jangan kalian, makanya Bro Zuma harus membaca Alkitab dulu baru berkoar-koar. Dan di Keluaran 7 itulah baru Musa diangkat sebagai nabi. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Fir'aun. Dan abangmu itu akan menjadi nabi. Nah, Keluaran 2, ya. Aku bacain.
Karena aku telah pada waktu itu ketika Musa telah dewasa, ia keluar mendapat saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Lalu dilihatnya seorang Mesir memukul seorang Ibrani, seorang dari saudara-saudaranya itu. Ia menoleh ke sana ke sini, dan ketika dilihatnya tidak ada orang, dibunuhnya orang Mesir itu dan disembunyikannya mayatnya dalam pasir. Nah, ini siapa? Ini Musa. Ini Musa. Ya, itu yang tadi aku sampaikan ya. Terima kasih. Oke, untuk waktunya 2 menit. Moderator, Kalau bisa- sebentar, 2 menit lagi aku ada telepon, sebentar. Aku keluar 2 menit ya. Mohon maaf. Oke, siap. Saya tunggu. Ya, sambil menunggu, mohon maaf ya teman-teman yang melive-kan, silakan dikasih tanda centang ya, tanda centang warna hijau, biar kita ada aturan yang jelas ya. Jadi mohon dipatuhi. Jadi biar kita lihat siapa yang melive-kan dan kapan saat untuk tidak melive-kan. Nah, silakan buat teman-teman. Mohon diingatkan juga ya. Silakan. Siap, Bang. Untuk teman-teman yang melive-kan, tolong kasih centang warna hijau ya. Oke, ini Riva. Special Agent 009, wartawan debat. Lensa News. Oh, enggak jadi ya Lensa News ya. Hidayah Channel, Lensa News Muslim, Hidayah Channel, Andromedia, Akidah Channel, Sang Hamba, dan Pak Munir. Kalau sehat, masalah ini channelnya. Ya, untuk teman-teman yang ada di luar sana, jangan lupa untuk mensubscribe dan like untuk channel-channel Muslim yang sudah mensiarkan dakwah Islam kita ini. Di antaranya narasumber kita adalah Bang Zuma, guru kita, guru kristologi kita, yang insya Allah semoga dia diberikan barokah oleh Allah dan ilmunya. Begitu juga kepada teman-teman dari pihak Kristen juga nih ada, mungkin ya, kalau bisa di like, subscribe juga untuk penganut Kristen ke Menara Siar Kristennya. Betul, saya nggak hafal dan saya juga nggak tahu. Oke. Kita menunggu selama 2 menit untuk narasumber yang kebetulan sekarang ini lagi ada telepon. Itu kayak apa sudah ada katanya? Bagaimana? Kayak apa sudah Saya ada? udah di Coba dalam, dibuka lalu. mute-nya. Ya udah, dari tadi. Oke. Lanjut. Oke. Commute ya, oke. Untuk 2 menit, oke, kita lanjutkan waktunya Bang Kayafas ini 2 menit untuk bertanya. Kalau bisa dipersingkat pertanyaannya, biar kita bisa mengkerucut ke satu opini dalam diskusi ini. Ya, silakan Ya, Bang Kayafas. Tadi Zuma mengutip ulangan 18 ayat 15 kalau tidak salah itu ya, tentang nabi yang akan dibangkitkan. Nah, nabi yang akan dibangkitkan itu bagaimana bisa lari ke Arab Saudi? Karena konteks yang disebutkan pada saat firman itu diucapkan itu kepada bangsa Israel, bukan kepada bangsa Ismail ya. Jadi bagaimana itu bisa melompat dari zaman Musa yang udah ribuan tahun sebelum baginda Rasul Nabi Muhammad, dan bagaimana itu bisa melompat ke Arab? Saya butuh cocok logi atau keterangan yang logis terhadap hal tersebut. Terima kasih. Oke. Itu aja ya pertanyaannya ya. Oke, terima kasih waktunya Bang Kayafas. Silakan ke Bang Zuma untuk menjawab. Iya. Waktunya diberikan 5 menit. Tafadhol. Baik.
pertanyaannya tadi apa kaitannya kemudian ya tentang nabi yang datang di dalam Ulangan 18 ya, nomor 18 dan seterusnya. Jadi kalau kita melihat dari uraian daripada Ulangan 18 ya, itu sangat jelas apa yang tertuang di dalamnya itu berkesesuaian dengan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kita lihat bagaimana kemudian diterangkan bahwa aku akan menaruh firmanku di dalam mulut nabi tersebut. Artinya akan ada nabi yang mana pada mulutnya ditorehkan firman Tuhan yang kemudian disampaikan kepada seluruh umat manusia. Makanya hukum Tuhan itu harus disampaikan kepada bangsa-bangsa. Dengan cara apa? Dengan cara Tuhan memberikan hukum, menaruh di mulut nabi tersebut, lalu kemudian nabi tersebut menyampaikan kepada seluruh umat manusia. Nah, kalau dikatakan bahwa nabi itu sama seperti Musa, ya. Kalau dikatakan itu dikhususkan kepada Bani Israel, itu juga keliru. Kenapa? Karena di dalam Ulangan 34, ya kalau saya nggak keliru, di situ dikatakan bahwa tidak akan ada lagi nabi yang sama seperti Musa. Tidak akan ada lagi nabi yang sama seperti Musa. Nah, untuk menyederhanakan itu kemudian, kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 3, apa yang diterangkan di situ. Ya, itu jelas bahwa nabi yang ada di sana adalah nabi yang digunakan oleh Tuhan untuk membasmi orang-orang yang menolak perintah Tuhan. Itu jelas di situ. Terkecuali kalau nabi itu mau dikatakan kepada Yesus, berarti hari ini harus diputuskan Yesus itu adalah hamba Allah dan bukan Tuhan itu sendiri. Jadi yang dikatakan di situ adalah nabi itu adalah Nabi Muhammad SAW. Aku akan menaruh firmanku di mulutnya. Nabi yang dikutaruh firman di mulutnya, inilah yang kami katakan Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim inilah firman yang ditaruh Allah di dalam mulutnya. Sehingga Al-Quran ini bahasa Arab, hadis-hadis juga adalah bahasa Arab, tetapi kemudian antara perkataan yang muncul di dalam Al-Quran dengan perkataan yang muncul di dalam hadis, sama-sama menggunakan bahasa Arab, tapi jelas terlihat bahwa itu adalah firman Tuhan. Ini yang kemudian ingin saya uraikan kepada saudara. Kalau saudara menolak bahwa bukan baginda Rasul Muhammad SAW, maka tunjukkan kepada saya nabi mana yang pernah ditaruh firman ke dalam mulutnya. Kalau Anda mengatakan Nabi Yesus, mana bukti ya tulisan-tulisan yang bersumber dari mulut Yesus? Sementara kitab yang Anda gunakan itu adalah kitab yang dituliskan tidak ada hubungannya dengan Yesus secara langsung, tapi hanya hasil daripada penyelidikan orang-orang yang ada pada masanya. Karena itulah saya mengatakan bahwa ketika kita mencari siapa nabi yang sama seperti Musa, maka nabi itu 100% adalah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Rasulullah secara pribadi, secara hukum, secara konsep akidah, dan juga kitab suci, itu semuanya sama seperti Musa. Perjuangannya, latar belakangnya, kemudian kaumnya, umatnya, hukum-hukumnya, kelahirannya, kematiannya, semua sama seperti Nabi Musa alaihissalam. Sementara kalau di nabi lain itu kita tidak temukan. Apalagi Paulus, jauh. Yesus aja nggak bisa, apalagi Paulus. Ya. Jadi kembali kepada tema, Rasulullah Muhammad SAW itu adalah nabi yang sudah dinubuatkan. Kemudian apa yang menjadi nubuatan tersebut itu sudah diurai kemudian di dalam konsep risalah kenabiannya. Dan sekali lagi, saya tidak menemukan adanya jawaban ketika saya tanya tentang kerasulan Paulus. Adakah Yesus bercerita tentang Paulus? Ternyata saudara tidak bisa membuktikan itu. Oleh karena itulah kemudian saya katakan, nubuatan yang ada di dalam Ulangan 18
tanpa kami pelajari sekalipun, Al-Quran sudah menguraikan bahwa baginda Rasulullah Muhammad SAW itu adalah Nabi yang diperjanjikan di masa pra-eksistensi sesuai yang tertera di dalam Al-Quranul Karim yang saya jelaskan. Oke Bang Zuma, terima kasih waktunya. Silakan untuk bertanya kepada Kayafas selama 2 menit. Silakan Oke. Bang Zuma. Pertanyaan saya masih yang tadi. Bagaimana kemudian Anda bisa meninggalkan hukum Tuhan yang ada di dalam perjanjian lama, di mana hukum Tuhan di dalam perjanjian lama itu diterangkan, Ulangan 27 nomor 26, terkutuklah manusia yang tidak mempraktekkan hukum Taurat itu dengan perbuatan. Jadi orang yang meninggalkan hukum Taurat terkutuk. Nah, sekarang muncul ajaran dari Paulus bahwa dengan matinya Yesus, maka dia membatalkan hukum Tuhan beserta semua ketetapan dan hukum-hukum yang ada di dalamnya. Dia lebih hebat dari Yesus. Yesus mengaku, aku datang bukan untuk meniadakan. Paulus datang justru untuk menghilangkan dan meniadakan semuanya. Pertanyaan saya masih yang tadi, tolong tunjukkan di mana Yesus pernah menyebut Paulus, pernah mengutus Paulus ketika Yesus itu datang sebagai guru kepada Bani Israel. Silakan, siapa Paulus menurut Yesus? Siapakah Paulus untuk menurut Yesus? Silakan Bang Kayafas untuk menjawab. Siapakah Paulus menurut Yesus? Nah, Ya. tadi Di mana menariknya, buktinya ayat-ayat tersebut? menariknya tadi gini. Berapa menit nih waktu saya? 5 menit waktunya, 2 menit nanti bertanya. Setelah itu Bang Zuma bertanya, menjawab, ya. lalu bertanya. Setelah itu kita masuk ke session battle. Terima kasih. Jadi pertama, Zuma tadi sudah saya jelaskan bahwa ada orang-orang Islam, ada mufasir terkenal, ada sosiolog Islam terkenal, ada cendekiawan Islam terkenal yang sudah membunyikan bahwa Paulus adalah rasul umat muslimin ya. Rasul umat muslimin. Ini di luar kekristenan. Orang-orang ini bukan orang Kristen. Ya. Yang kedua, Zuma mengutip dari kitab Taurat dan Kisah Para Rasul. Artinya secara tersembunyi, dia mengakui bahwa Rasul adalah Paulus. Karena Kisah Para Rasul ditulis oleh Rasul Paulus. Dia percaya nggak dengan tulisan yang kami sebut sebagai kitab Taurat. Sehingga mengutip Ulangan 18 ayat 15. Makanya tadi dia tidak bisa menjelaskan mengapa kok nabi berikutnya itu bukan dari kalangan Israel, tapi kalangan Ismail. Nah, kalau ditanya buktinya mana, memang Nabi Muhammad itu menggenapi apa yang tertulis dalam kitab Taurat, tapi bukan ayat 15, melainkan ayat 20, Ulangan 18 ayat 20. Itulah kisah Nabi Muhammad. Nah, bukti mengapa ayat Ulangan 18 ayat 15 itu adalah Yesus, karena Yesus itulah Sang Firman. Sang Firman itu memiliki gelar Kristus karena dia mempunyai 3 jabatan. Sebagai nabi, ya orang Kristen mengakui Yesus itu nabi. Sebagai raja, ya Yesus itu sebagai raja. Karena apa? Karena dia keturunan Daud yang dijanjikan oleh Samuel 2 ayat 17. 2 Samuel 2 ayat 17. Dan dia sebagai imam, yaitu Imam Melkisedek. Imam yang jauh lebih tinggi daripada Imam Lewi. Itu makanya. Nah, itu juga yang menyebabkan Yesus mati, tapi dia bangkit. Dan tidak mati lagi hingga sekarang. Mana ada manusia seperti itu. Nah, tapi anehnya Nabi Muhammad, ini tertera di dalam Ulangan 18 ayat 20. Kalau perlu nanti saya bacakan ya. Saya bacain aja dulu ya. Ulangan 18 ayat 20. Aku udah buka ini, yang lain. Nah, tentang Taurat, orang Kristen tuh masih melakukan sama seperti yang ditulis oleh Taurat. 10 perintah Allah itu masih berjalan. Termasuk kami pun tetap menjalankan Sabat, tapi dalam konsep kekristenan. Karena bagi kami, percuma merayakan Sabat apabila Yesus bangkit di hari Minggu. Yang lebih penting adalah kebangkitan Kristus. Karena itu semua sudah dinubuatkan. Nah, Ulangan 10 ayat 16. Ulangan 10 ayat 16. Ini Taurat loh yang ngomong ya. Sebab itu, sunatlah hatimu dan janganlah kamu lagi tegar tangkuk. Sebab Tuhan Allahmu Allah ya segala Allah yang segala Allah dan Tuhan segala Tuhan. Allah yang besar, kuat, dahsyat dan tidak memandang bulu ataupun menerima suap. Nah, itu makanya di dalam kekristenan
kami ini mengasihi, karena inti dari Taurat itu mengasihi. Percuma kita ngikutin 10 perintah Taurat tapi kita tidak mengasihi gitu. Kita mengikuti 10 perintah Taurat tapi kita menghujat saudara-saudara muslim, memaki-maki, ngomong kotor, kan sama aja. Intinya semua itu kasih. Kita ketemu di Zoom ini karena kasih, bukan karena apa. Kasih itu nomor 1. Konsep keislaman kan juga mengenal habluminallah, habluminannas. Ya itulah, palang salib itu digambarkan dengan itu, hubungan antara sesama dan Tuhan. Kalau kita tidak mengasihi Tuhan dan sesama, maka bullshit lah kita hidup ini. Nggak ada gunanya gitu. Anak kita bisa kita kasihi. Kenapa kita harus susah mengasihi orang lain gitu kan? Nah, jadi seperti itu. Mengenai diangkat tadi, saya udah menjelaskan bahwa Yesus dan Paulus itu adalah sama-sama orang Yahudi. Yesus kenal sama Paulus nggak? Paulus kenal sama Yesus nggak? Orang Yahudi di Yerusalem itu tinggal beribadah dalam satu tempat yang namanya Bait Allah. Ibaratnya Zuma di Jakarta ibadah di Istiqlal. Terus si Tristan juga ada di Istiqlal. Setiap hari beribadah di situ. Mungkin nggak Zuma dan Tristan sama-sama tidak tahu? Tidak mungkin. Kecuali Masjid Istiqlalnya ada banyak. Nah, artinya Paulus ini tahu siapa Yesus. Yesus juga pasti tahu. Makanya dari segi itulah Yesus bertemu dengan Paulus dan mengutus Paulus itu. Meskipun Paulus ditulis dalam kitab yang kalian selalu bilang, oh ini tidak ditulis oleh murid-muridnya langsung. Tapi Paulus memiliki sanad yang jelas. Dia berjabat tangan. Berjabat tangan itulah sanad. Itu makanya saya menanyakan ke teman-teman muslim, dari mana orang Islam punya ajaran mencium tangan kiai atau ustadz? Padahal kalian tidak punya sudah habis, Bang Kayafas. Ya. Oke, Bang Kayafas, waktunya sudah habis. Sepertinya opini kita ini sudah mengkerucut. Kayak kita persingkat aja, karena langsung aja kita masuk ke session battle ya. Karena udah mengkerucut tentang masalah Paulus ini. Sebelum kita melanjutkan, dari tadi kita kan cuma mendengar katanya ulangan 18. Jadi saya moderator 18, cuma ingin membacakan saja. 18 ayat 20, bukan 18. Oke, ulangan 18 dari Bang Zuma, saya bacakan aja. Seorang nabi akan kubangkitkan lagi mereka dari antara saudara mereka. Seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Lalu Bang Kayafas mengeluarkan dalil, yaitu di ulangan 18 nomor 20, tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku, perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama Allah lain, nabi itu harus mati. Apakah Rasulullah mati? Apakah Paulus mati? Silakan untuk menjawabnya di session battle ini. Tolong timer, sorry, sebentar ya Bang ya. Ini waktu saya bicara dulu. Tolong untuk timer siapkan waktu 25 menit. Coba disiapkan dulu waktunya. Diganti waktunya 25 menit. Tadi waktunya tadi itu dua timer. 25 menit, tambah lagi 25 menit. Satu lagi, ada 2. Kalau begini rincuh. Yang tadi 25, diganti 25. Jadi kan 55. Nah, ada 2. Catur, sistem catur kita. Sistem catur, Bang. Yang kayak tadi, Bang. Nah, itu dia, siap. Oke, kalau begitu. Pak Budi. Ya. Mohon izin, tolong diingatkan bagi yang melive-kan untuk memasang tanda centang. Sekaligus dipromosikanlah channelnya. Langsung aja, Bang. Terima kasih. Langsung sampaikan untuk masalah live. Oh ya, untuk teman-teman yang live, diberikan tanda centang warna hijau. Lalu saya mengharap kepada seluruh netizen maupun yang ada di dalam Zoom untuk mensubscribe dan like dari Menara Syiar kita, khususnya untuk MMCI Makassar Mualaf Center Indonesia. Kalau bisa hari ini pindahkan subscribe-nya itu dari tempat lain ke MMCI dan Menara Syiar Islam seluruhnya yang ada di Indonesia. Oke, kalau gitu kita lanjut ke session battle. Waktu yang kita berikan masing-masing 25 menit. Dan pembicaraan
akan diberikan waktunya setelah Anda mengucapkan kata silakan. Apabila di antara Anda berdua ada yang melanggar sebelum lawan bicara mengatakan silakan, saya berhak untuk memotong waktu Anda selama 10 detik. Oke? Kalau gitu saya persilahkan untuk dua narasumber berbicara. Tafadhol, silakan. Iya, bentar moderator. Kita fokus kepada Nabi Muhammad SAW atau kepada siapa nih? Nubuatan atau gimana? Karena saya lihat ini terpecah ini tema. Oke. Tadi Bang Zuma Ya. mengeluarkan menyeberang ke Paulus dengan dasarnya itu adalah Ulangan 18:18 yang dikhususkan itu adalah nubuatan kepada Nabi Muhammad SAW. Sedangkan Kayafas menyatakan bahwa Nabi Muhammad itu adalah seorang rasul yang jelas-jelas dia itu dulunya tidak pernah mengangkat pedang, akhirnya dia mengangkat pedang. Nah, di sini opininya adalah keterbalikan dari persepsinya kedua narasumber ini. Rasulullah diperintahkan kalau Rasul Paulus ini adalah diperintahkan untuk tidak melakukan peperangan. Manakah yang layak untuk disebut Rasul dari dua kitab suci yang kita masing-masing pegang? Begitu Bang Zuma. Iya. Baik. Saya mulai ya. Tafadhol, siapa aja? Silakan. Berdua. Oke. Tolong teman-teman semuanya di-mute ya. Tadi saya sudah katakan kepada saudara bahwa Rasulullah Muhammad SAW diterangkan di dalam Al-Quran. Ya, walakir Rasulullah wa khataman nabiyyin. Ini pernyataan Allah Subhanahu wa taala. Yang saya minta pernyataan Yesus terhadap Paulus. Anda nggak mampu untuk menunjukkan itu. Ketika saudara mengambil Ulangan 18 nomor 20. Tapi seorang nabi. Lantas kemudian saudara mengatakan Paulus itu bukan nabi. Kalau dia bukan nabi, lantas dari mana dia dapat ya bahan-bahan tulisan-tulisan yang begitu tebal? Justru tulisan-tulisan itulah yang membuktikan dia seorang nabi, orang yang menerima ilham katanya, orang yang menerima wahyu dan penuh Roh Kudus. Berarti dia nabi. Lagian di dalam Kisah Para Rasul 13 nomor 1, Saulus masuk ke dalam daftar deretan nabi-nabi di dalam ajaran agama Kristen. Jadi Paulus ini harus diuji di Ulangan 18 nomor 20 ini. Yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku. Nah, Paulus ini bercerita, malah dia mengatakan, akulah yang menjadi bapakmu di dalam Yesus Kristus. Itu Anda bisa lihat dalam kitab Anda. Paulus mengaku bapak di dalam Yesus Kristus. Mengaku Tuhan malah. Nah, lalu kemudian dikatakan, tidak kuperintahkan untuk ia katakan. Siapa yang memerintahkan Paulus untuk mengatakan bahwa hukum Taurat itu adalah kutukan? Tunjukkan dasarnya. Siapa yang mengajar Paulus untuk mengatakan hukum Taurat itu adalah kutukan? Kalau Anda sulit untuk menemukan itu, mungkin di perjanjian lama ada. Tunjukkan di dalam perjanjian lama yang mengatakan bahwa hukum Taurat itu adalah kutukan sebagai dasar pijakan Paulus berbicara. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Anda coba lihat apa yang dikatakan Ulangan 20 itu. Nabi itu harus mati. Tengok apa yang terjadi terhadap nabi-nabi Anda. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Petrus dan semua termasuk Paulus mati dalam mengenaskan cara-cara yang tidak normal. Coba Anda terangkan kepada saya, apakah Paulus bisa lolos dari data ini? Ulangan 18 nomor 20. Dia seorang nabi, Kisah Para Rasul 13 nomor 1. Lalu kemudian berani mengucapkan demi nama Tuhan, perintah yang tidak diperintahkan oleh Tuhan. Tunjukkan kepada saya, apakah Yesus pernah menyebut dia sebagai rasulnya, utusannya, sampai kok dia muncul tiba-tiba? Silakan. Ya. Udah? Sudah. Silakan. Halo moderator. Silakan. Pada saat dikatakan silakan langsung jawab, Bang. Halo. Moderator akan mute. Halo. Halo moderator, halo. Halo, Bang. Bang, kalau Suaranya udah kedengaran kedengaran kata kok. silakan dari lawan oke, bicara, oke. Abang langsung bicara. Ya, suaranya hilang. Jadi gini, saya tadi sudah menjelaskan, Zuma ini percaya nggak dengan Taurat. Nah, tapi dari narasinya, Bro Zuma artinya percaya dengan Taurat. Nah, yang kedua, Ulangan 18 ayat 20 itu tidak menubuatkan tentang Paulus. Paulus bukan nabi. Paulus itu bagi kami rasul. Jangan dicocok logikan. Di situ yang di Kisah Para Rasul 13 itu bercerita tentang lain hal.
ya, bercerita tentang lain hal. Dan tidak mungkin Nabi Musa mati-matian sampai capek jalan 40 tahun bersama orang Israel cuma menubuatkan Paulus doang. Enggak, itu menubuatkan tentang Kristus. Makanya kamu nggak berani bercerita tentang, berani jujur kalau itu menubuatkan tentang Kristus. Nah, tapi kalau kamu pakai itu, artinya kamu mengimani apa yang ditulis dalam kitab itu. Sementara itu bertentangan dengan akidahmu. Nah, kamu lagi menolak lagi Paulus sebagai rasul. Tapi kamu ngutip kisah para rasul. Gimana sih? Atau kita ganti aja namanya, kisah para arsalna atau mursalin. Nanti kita rekomendasikan ke LAI biar ganti nama seperti itu. Nah, kalau ucapan Yesus, kitab Injil itu dibuat, ditulis setelah zaman Yesus, setelah Yesus naik ke surga. Artinya mungkinkah Yesus mengatakan di dalam situ bahwa dia mengangkat Rasul Paulus? Kalau mencari kalimat letterlek seperti itu, kita tidak akan menemukan. Karena kekristenan lahir dari apa yang diajarkan Yesus, yaitu disebut tradisi suci. Setelah itulah lahirlah Injil. Rasul-rasul itu tidak pernah menginjili pakai kitab PB, dia nginjilin pakai kitab PL. Makanya tanah Yerusalem sendiri isinya menjadi mayoritas orang-orang Kristen, orang Yahudi tersingkirkan sehingga membuat ajaran baru yang dinamakan Yahudi Ortodoks. Nah, Yahudi yang asli aja itu percaya sama Kristus, apalagi kalian yang hidup 700 tahun baru ada kitabnya gitu loh. Makanya akan susah mencerna. Makanya saya lebih percaya tadi Ulangan 18 ayat 20 lebih cocok dikenakan ke Nabi Muhammad daripada ke Yesus. Yesus tidak kena karena dia adalah Sang Firman. Yang kedua, dia bangkit. Dia bangkit. Quran pun menarasikan bahwa Yesus itu tidak mati, Isa itu tidak mati. Artinya apa yang tertulis di dalam Ulangan 18 ayat 20 itu digenapi dalam Nabi Isa. Nah, Nabi Isa menurut Ibnu Khaldun mengutus orang yang namanya Paulus di kota Antioquia. Nah, artinya selesai sudah, permasalahan ini sudah selesai. Tapi kalau Nabi Muhammad kita lihat contohnya kita lihat Al-Ahzab ayat 37. Ini suatu firman yang sangat aneh ya. Kalau kita bilang firman itu kutaruh dalam mulutnya ya, seperti kata Bro Zuma tadi. Ini kata-kata Al-Ahzab ini saya bacakan. Dan ingatlah ketika engkau Muhammad berkata kepada orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah dan engkau juga telah memberi nikmat kepadanya, pertahankanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah. Sedang engkau menyembunyikan di dalam hatimu apa yang dinyatakan oleh Allah dan engkau takut kepada manusia. Padahal Allah lebih berhak engkau takuti. Maka ketika Zaid, nih lucunya ada kata-kata gini. Maka ketika Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya, Zainab binti Al-Jahas, menceraikannya, kami nikahkan engkau dengan dia agar tidak ada keberatan bagi orang-orang mukmin muslim ya, untuk menikahi istri-istri anak-anak angkat mereka apabila anak angkat itu telah menyelesaikan keperluan terhadap istrinya. Dan ketetapan Allah itu pasti terjadi. Ini absurd sekali, bro. Bagaimana seorang rasul, masalah hubungan ranjangnya atau dia punya istri baru ya, will, menjadi satu ayat, Al-Ahzab ayat 30. Sementara Rasul Paulus itu tidak pernah dia main sama cewek, atau dia mau nikah siri, terus jadi ayat, tiba-tiba ada ayat Korintus berapa gitu. Ini nggak mungkin. Makanya ini saya tadi premis saya bahwa Nabi Muhammad ini menjadi ilah karena kejadian sekonyol seperti ini aja ini bisa menjadi satu wahyu gitu. Yang dipetik itu entah apa maknanya. Seperti itu, bro. Mohon ditanggapi, silakan. Iya, yang pertama yang kita bahas ini adalah Paulus, bukan Yesus ya. Ulangan 18:20 itu adalah Paulus. Dia harus mati. Apa yang terjadi kepada seluruh penulis-penulis kitab Anda? Anda mengatakan Anda mengutip, berarti Anda percaya. Saya tidak percaya kalau itu firman Tuhan. Tapi yang bukan firman Tuhan saja membuktikan kebobrokan daripada rasul Anda. Anda mengatakan Paulus itu bukan nabi. Baca itu ayat yang kitab Anda. Datanya begitu. Di Antioquia ada beberapa nabi. Titik 2, Saulus. Jadi nggak bisa Anda bantah itu.
terkait dengan apa yang Anda urai di dalam kitab yang Anda katakan, ya, bagaimana kemudian Ibnu Katsir menjelaskan, Ibnu Qayyim menjelaskan, ingat, ending daripada kitab itu menceritakan bahwa Paulus itu adalah binatang, ya, yang ada di neraka. Dia adalah binatang yang jelas-jelas ada di neraka. Di situ dikatakan di dalam kitabnya, ya, bahwa Paulus ini adalah anak haram. Anda pikniknya terlalu dekat soalnya. Coba Anda lihat secara mendetail daripada kitab itu apa yang dikatakan. Ya, allamahum zalika rajulun minal yahudi yaqulu lahu Bulus wa qalatil yahudu huwa waladun zina. Dia adalah anak haram, dia anak zina. Wa kazabu kulluhum. Dia astagfirullahaladzim. Ini yang menjadi andalan Kristen, tapi dia tidak baca bacaan selanjutnya. Paulus di situ diterangkan bahwa dia anak haram. Jadi jangan lagi bawa-bawa tafsir Islam untuk menjelaskan Paulus itu. Paulus yang diterangkan di dalam Ulangan 18 nomor 20. Nabi itu berkata tidak sesuai dengan firman Tuhan, tapi dia membawa-bawa nama firman Tuhan. Makanya Yesus mengatakan, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh sejak semula. Nah, untuk supaya Paulus ini terbebas dari pidana, saya minta kepada Anda tunjukkan pernyataan Yesus, layaknya pernyataan Yesus memanggil Filipus di dalam Kisah Para Rasul 8. Wahai Filipus, ikutlah kepada aku. Sekarang tunjukkan kepada saya pernyataan Yesus tentang Paulus, bahwa mulut Yesus pernah keluar kata Paulus untuk supaya menguatkan Anda Paulus itu adalah rasul. Silakan. Silakan Bang Kayafas. Oke. Lanjut. Izinkan aku share screen lagi, boleh? Sebentar dulu. Ini baterai saya tinggal 3. Kebetulan kabel datanya casnya rusak. Tolong kalau ada yang mau ganti timer. Gantiin timer, ada yang bisa ganti? Sebentar. Waktunya di stop dulu. Waktu stop dulu. Ya, udah. Ganti timer bisa? Atau dicas dulu, Pak? Biar kita nggak keganggu diskusi kita nih. Ini Bentar, masalahnya saya catat dulu waktunya kabel casnya 20.16 terus sama 20.08. Kabel casnya yang rusak. Coba tolong kalau ada yang bisa gantikan timernya. Kalau nggak ada, kita lanjut ya Pak Munir ya. Hah? Ini coba lihat, tinggal 3 ini baterai saya ini. Takutnya mati tengah jalan nanti. Waduh. Nah, ini longgar. Waduh, nggak bisa dicas Nanti. langsung Pak Munir, biar Iya, nggak ini pecah cas langsung. diskusinya. Mana sih Ini cas Al? langsung soalnya. Al. Itu Coba cari Al. Sudah ada itu. Agen Pak Munir Waktunya Jadi, Oh, berapa? ada. Oke. Ini. jadi pecah deh nih ininya diskusinya. 2016 punya Ini kayak untuk apa? Muslim. 2016 2008. Nah, Muslim berapa? Muslim Muslim 20 2016. Muslim 2008, Oke. kayak pas 2016. Ayafas 2016. Oke. Udah ya, saya cabut ya. Oke. Oke, terima kasih. 2 waktu ya. Oke, siap. Kurangin dulu itu yang 5 menit, kurangin. 20.08. Ya, betul. 16. Kan tadi katanya dari kayak apa? Oke, Kayak sudah pas ya. 2016, Oke. punya Ustadz Juma 208. Oke, siap. Tampilkan dua waktunya, Bang. Bentar. Itu ada iklannya lagi. Ya nggak apa-apa. Tutup. Seru ini, udah mulai seru ini, udah mulai Nah, yang ngerucut ini. atas Bang Juma ya, yang atas, yang Oke, bawah. siap. Oke, kalau gitu saya minta maaf untuk narasumber dan juga teman-teman yang ada di luar sana. Dan jangan lupa untuk subscribe Mafi muskilah. Menara Syiar kita, salah satunya yaitu MMCI. Tolong di subscribe. Oke, untuk kelanjutannya saya persilakan untuk Bang Zuma menjawab pertanyaan dari Bang Kayafas. Tafadhol. Tolong di mute semua. Kayaknya tadi sesi terakhir aku deh, bukan ya? Oke, Saya yang minta pertanyaannya beliau tadi di untuk Kisah menjawab Para Rasul. mana pernyataan Yesus yang menyebut Paulus yang begitu hebat di dalam agama Kristen pegang peranan. Silakan. Oke, Ya, aku boleh share screen ya. Di pause dulu.
Oke. Silakan. Habis itu nanti dicabut lagi. Oke. Ya. Saya kasih satu lagi dalil ya. Setelah keluar share screen, langsung jalan waktu. Oke. Ini adalah tulisan dari Ibnu Hisyam ya, Sirah Nabawiyah, halaman 732. Ya. Paulus adalah dari golongan Al-Atba. Jadi dia adalah Hawariun yang bukan bersanadkan langsung, seperti 12 murid Yesus itu ya. Diartikan sebagai Hawariun. Ini golongan Al-Atba. Bahkan Ibnu Hisyam, penerjemah di sini, pentahkiknya menulis Bulus itu dalam kurung Paulus. Paulus ya. Bukan Bulus, bukan yang lain-lain ya, bukan Soleh atau Munir, bukan. Tapi ini Bulus atau Paulus. Nah, artinya begini. Artinya ada sanad yang jelas dan diakui dari kalangan Muslim sendiri. Jika melihat dari kitab orang Kristen, saya akan men-share screen lagi. Nih, Kisah Para Rasul 22 ayat 8. Di sini ada narasi antara Yesus dan Paulus. Yesus dalam rupa cahaya. Karena apa? Karena Yesus sudah dimuliakan. Yesus sudah kembali kepada fitrahnya, yang dimana dia mengosongkan diri, kemudian saat dia kembali ke surga, dia kembali lagi fitrahnya menjadi sang firman. Keilahiannya penuh, dan kemanusiaannya tetap ada. Makanya saat bertemu dengan Yesus, dia dalam rupa cahaya. Nah, Paulus sehingga buta. Ini tadi yang dikonfirmasi oleh tulisan Ibnu Khaldun tadi halaman 415. Tuh ya. Nah, kalau tulisan letterlek dari para rasul itu memang tidak ada. Tapi kita bisa menelaah dari sini. Kisah Para Rasul ini jelas adalah narasi tentang bagaimana rasul-rasul itu diutus oleh Yesus, Lukas, Markus, dan yang lain. Nah, sehingga pada saat ini, pada setelah kejadian ini kan diceritakan juga nih di ayat 12 bahwa dia ketemu dengan Ananias, ahli Taurat, ya, orang Yahudi yang jadi Kristen. Bahkan Ananias tadi ada juga di dalam Ibnu Khaldun. Makanya saya perlu menanyakan, kapasitas Zuma ini dia hanya membaca, menafsirkan kitab orang lain, atau dia juga membaca kitab-kitab yang ada beredar di kalangan Muslim itu sendiri. Karena jika narasinya semakin jauh, ini akan bertabrakan. Maka saya jadi curiga, dia akidahnya seperti apa. Dia dengan Ibnu Khaldun, saya yakin Ibnu Khaldun lebih besar kalibernya tentang keislaman. Tapi kalau dia menanyakan ini jadi aneh. Dan kalian menyebut dia gurunda, saya khawatir kalian menggurukan orang yang keliru. Kalian mesti ngerti buku-buku kalian dulu, begitu. Nah, ada lagi hal yang menarik, dalam 1 Korintus 8 ayat 4, itu adalah kalimat tauhid yang ditulis oleh Paulus. Seandainya Paulus ini iblis, atau dia menyembah setan, menyembah Allah yang salah, seperti tadi ayat yang salah seperti apa yang tadi tertuang dalam Ulangan 18 ayat 20 ya. Jika seorang nabi sangat lancang, seandainya nih Paulus itu nabinya, maka 1 Korintus 8 ayat 4 saat Paulus mengucapkan tiada Allah yang lain daripada Allah yang Esa. Artinya apakah bisa saya asumsikan juga Nabi Muhammad mengutip dari kutipan orang penyembah berhala? Jelas kan tidak mungkin. Atau bagaimana penjelasannya gitu. Saya kira udah cukup, silakan. Ya, jadi narasi apapun yang saudara bangun kemudian, kitab itu justru mengatakan Paulus itu anak zina. Itu dalilnya ada jelas itu. Di dalam kitab Suhibul Tafsir itu jelas dikatakan bahwa dia adalah binatang penghuni neraka. Ya. Nanti kita bahas secara khusus tentang kitab itu. Nah, sekarang ketika Anda membawa narasi, ketika Anda membawa narasi kemudian, ya, ketika Anda membawa narasi bahwa Paulus itu mengajarkan tauhid, buktinya Yesus itu Tuhan di Kristen, dan itu adalah ajaran Paulus. Jika kau percaya dengan mulutmu bahwa Yesus itu adalah Tuhan, maka engkau akan diselamatkan. Artinya apa? Ketuhanan Yesus itu disebabkan karena ajaran Paulus. Mau Anda bawa 1000 kitab di sini untuk membenarkan kerasulan Paulus, itu tidak akan mungkin bisa. Kenapa? Fakta yang kita lihat di lapangan, Pauluslah yang membuat sembahan baru dalam bentukan manusia bernama Yesus. Jadi tidak ada cerita
mau dia kiai, selevel apapun, bahkan sahabat Rasulullah Muhammad SAW, bahkan baginda Rasulullah Muhammad SAW, Anda katakan ada di dalam Al-Quran mengatakan bahwa Paulus itu adalah rasul, saya akan tetap dan saya akan keluar dari ajarannya. Kenapa? Hari ini saya buktikan dia bukan rasul yang benar, karena dia mengajarkan menyembah kepada manusia. Percuma kamu bawa buku-buku, kitab-kitab, akan kubakar kitab itu. Karena faktanya tidak sesuai dengan buku yang kamu bawa, mau tafsir apapun itu. Fakta di lapangan orang Kristen menyembah anak manusia bernama Yesus. Jadi kalau Anda membawa narasi di kitab ini, di kitab itu, ini dan itu hoax. Karena faktanya di lapangan, Yesus yang adalah manusia adalah Tuhan kalian. Kecuali hari ini kamu ingin mengatakan, Yesus itu bukan Tuhan, dia manusia, dia Rasul Tuhan. Baru saya katakan Anda benar, dan ada benarnya kitab yang Anda baca. Saya sudah katakan kepada Anda, kitab Sahihul Tafsir mengatakan Paulus itu anak zina dan dia adalah binatang, golongan binatang dalam neraka jahanam. Titik. Kenapa dia dikatakan demikian? Sama pernyataan Yesus. Ya, iblis yang menjadi bapakmu, dan kau ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Dia melakukan pembunuhan pada mula kali. Kemudian ketika dia berkata, dia tidak berkata atas dasar firman Tuhan, tetapi dia adalah bapa segala dusta. Pengakuan-pengakuan ini Paulus jabarkan di dalam kehidupannya untuk mendapatkan simpatik dari Romawi Yunani yang memang sudah menyembah dewa-dewa yang muncul menjadi manusia. Itu yang perlu saudara pahami. Ajaran Yesus, ajaran Paulus itu laksana langit dan kolong jembatan Ancol. Yesus mengajarkan ajaran tauhid, Paulus mengajarkan ajaran Trinitas. Dia mengajarkan Yesus itu adalah Tuhan. Yesus sendiri mengajarkan dirinya adalah utusan Tuhan. Antara Tuhan dan utusan Tuhan itu sudah pasti berbeda. Apa endingnya dari semua ini? Yerusalem hari ini masih memahami Tuhan mereka satu, Yesus tidak dikenal di sana. Yang kenal Yesus hanya di Romawi Yunani. Yang notabene-nya ajarannya memang sudah ajaran Trinitas. Itu yang perlu saudara pahami. Nah, kembali kepada tema kita. Anda tidak memberikan bukti sedikit pun. Paulus disebutkan oleh Yesus. Yang Anda sebutkan kisah para Rasul 9 itu justru menggenapi nubuatan Yesus yang mengatakan, waspadalah kepada antikristus yang penyesat, yang mengatakan di padang gurun ada Mesias. Pada saat dia ke Damsyik, dia berada di padang gurun. Mengatakan dia bertemu dengan Mesias. Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Dan di situ pengakuannya, Yesus berkata kepadaku dengan menggunakan bahasa Ibrani. Kalau kita tak cari benang merahnya, mana kitab yang dituliskan perkataan Yesus dalam bahasa Ibrani? Ternyata tidak ada. Sementara dalilnya di dalam pernyataan yang kita bawa dari awal, firman Tuhan akan ditaruh di mulutnya. Rasulullah Muhammad SAW itu adalah orang yang buta ilmu. Ya, dia tidak memiliki pemahaman, dia tidak bisa membaca, sehingga yang terlontar dari mulutnya adalah titipan Tuhan yang disimpan di mulutnya, sehingga dia mampu berkata-kata. Perkataannya, Nabi yang ummi ini, itu bisa kita buktikan kebenarannya. Artinya yang terlontar dari mulutnya itu adalah kalam Allah, kalam langit yang disimpan, yang ditorehkan di mulutnya. Itulah Al-Quranul Karim. Kalau sekarang Anda lihat kitab Anda, apa yang bisa diurai, ilmu pengetahuan apa yang bisa diambil di kitab Anda sekarang? Tunjuk satu ilmu aja yang bisa diambil dari kitab Anda. Tidak ada. Bandingkan dengan Al-Quranul Karim. Apakah seorang yang buta bisa menorehkan ilmu yang sedemikian hebat dalam Al-Quran? Tidak mungkin. Kalau bukan firman Tuhan yang ditaruh di mulutnya, yang menjadi hukum-hukum di atas muka bumi ini. Satu hal yang mesti kamu paham. Negara kita ini ketika mengalami keterpurukan ekonomi, muncul satu ajaran yang berasal dari mulutnya baginda Rasul Muhammad SAW adalah sistem ekonomi syariah, dan itu bermanfaat bagi kehidupan bangsa dan negara kita. Dari kitab Anda, dari Paulus, apa yang bisa kita ambil di sana? Ilmu apa yang bisa diambil dari Paulus? Nggak ada. Oleh karena itulah Yesus mengatakan bahwa dia iblis, bapakmu itu iblis, kau ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Kembali kepada pertanyaan saya yang tadi. Tolong tunjukkan kehebatan saudara, kehebatan agama saudara, bahwa Paulus itu adalah utusan Yesus dengan dalil yang sangat sederhana. Layaknya Yesus memanggil Filipus di dalam kisah para Rasul 8. Wahai Filipus, kesinilah, ikutlah aku. Laksana Yesus memanggil Matius, wahai Matius, ikutlah aku. Sekarang tunjukkan kepada saya, seorang Paulus yang begitu hebat menyamai Tuhan, menganggap dirinya setara dengan Tuhan,
kasih dalil bahwa Yesus memanggil dia. Pengakuannya, aku dipilih dari sejak rahim ibuku. Sekarang tunjukkan ke saya. Mana pembuktian bahwa Yesus mengenal Paulus? Silakan. Ya, jadi pembuktiannya di mana? Ya barusan dikonfirmasi sendiri. Kisah para rasul yang Anda baca itu adalah tulisan Paulus dan Anda mengakuinya. Kalimat tauhid itu adalah tulisan Paulus. Paulus lebih dahulu ada daripada agama Islam. Bagaimana kalimat tauhid ini bisa menjadi dasar agama Anda, bahkan tidak tertulis dalam Quran. Cuma kalian mengimaninya sebagai kalimat dasar keislaman. Terus tadi saya mau menanyakan, Paulus tidak menyembah manusia. Lah, sekarang begini, bro. Kekristenan itu saat Yesus naik ke surga, mereka ibadah di mana? Udah ada gereja? Belum ada. Bangunan gereja nggak ada. Orang Kristen itu ibadahnya di bait suci. Baca Kisah Para Rasul 2. Dia beribadah di bait suci. Rasul-rasul beribadah di bait suci. Termasuk Rasul Paulus beribadah di bait suci. Yang menyembah manusia yang Anda bilang manusia itu. Artinya otomatis rasul-rasul atau hawariyun, bahkan Paulus itu juga adalah musyrik. Permasalahannya saat mereka beribadah, orang-orang musyrik beribadah di bait suci, apakah bisa? Pertanyaan saya. Sementara ada orang juga, orang lain, orang Samaritan, orang Eseni, mereka juga bertauhid. Tapi apakah mereka bisa beribadah di dalam bait suci? Tidak. Karena jika mereka beribadah di bait suci, mereka akan dilempari batu sampai mati. Karena mereka bukan orang Yahudi. Karena dasar kebenaran yang saat itu dipandang sebagai satu kebenaran yang hakiki adalah keimanan orang Yahudi yang menuhankan Allah yang Esa, Ulangan 6 ayat 4. Tapi permasalahannya, kita perlu jawab bersama, bagaimana orang-orang Kristen di abad awal sebelum bait suci hancur bisa beribadah di tempat orang-orang yang bertauhid, yang mengesakan Tuhan, padahal dia menyembah manusia juga. Itu maksudku, Zuma mungkin dulu harus berpikir seperti itu dulu. Jangan main asal tuduh, tapi nggak baca. Jangan seperti kejadian Musa tadi, dibilang Musa nggak pernah membunuh. Jadi banyak keseleonya gitu. Kalau banyak keseleonya, saya tawarin counterpoint, gitu, biar saya benerin. Terus masalah main Nabi ini Muhammad, Bang Kayafas nggak main ke pribadi, tolong ya. ya ini bahas keseleo sih tadi. Ya, sorry. Nah, permasalahannya lagi begini. Nabi Muhammad tadi diandaikan, wah, ada syariah, ada itu. Bagi kami, dunia ini nggak ada itu masa bodoh. Yang penting kami ikut Kristus. Karena di mana dunia tidak ada Kristus, artinya itu sama saja di neraka. Semua bisa diciptakan oleh Kristus. Butiran pasir, Zulkifli juga ciptaan Kristus. Semua kita di sini ciptaan Kristus menurut sudut pandang kami. Bagi kami nggak peduli mau nggak ada syariah, mau ini. Kalau bahas bank, oke, nanti kita bahas lagi. Saya juga perbankan. Syariah itu juga adalah penipuan karena kalian cuma dikasih form mubarahah itu, tapi isinya tetap konvensional karena saat kalian dislik atau BI checking, yang muncul itu juga tetap riba namanya, bukan namanya bagi hasil atau apa. Itu jadi kalian akan zong. Nah, masalah iblis adalah bapamu. Saya ulangi lagi. Paulus menyebut Timotius adalah anakku. Timotius memanggil Paulus adalah bapa atau romo ya. Jadi itu dibedakan. Dibedakan iblis adalah bapamu dengan panggilan gereja di mana seorang imam itu dipanggil romo atau pak. Nah, kan kalau kayak gitu saya juga bisa mencocok logikan. Artinya orang yang namanya Abi, Abbas itu juga berarti iblis. Kan nggak mungkin Zulkifli iblis, kan nggak mungkin begitu. Abbas itu artinya juga bapak. Tapi tidak seperti itu cara mencocok logikannya, Zuma. Jadi harus fair menurut koridornya. Makanya saat seorang membaca Alkitab tanpa mengerti tradisi suci akan tenggelam seperti itu. Tenggelam dalam keanehan dan kebingungan. Nah, saya lanjut lagi apalagi ya? Ya itu dulu mungkin. Kalau ada yang terlewat nanti saya diingatkan lagi ya, Bro Zuma. Lanjut, silakan. Oke, jadi data yang Anda bawa tadi di Keluaran 2, Keluaran 3, dan seterusnya, itu dibantah oleh Al-Quran. Wa ma ya'tihim min nabiyyin illa kanu bihi. Hanya kepada Allah. Lalu kemudian diterangkan wa ma ya'tihim min nabiyyin. Ya, apa yang kemudian diterangkan oleh Al-Quran, dikatakan bahwa nabi-nabi itu diutus untuk mengajarkan
menyembah hanya kepada Allah, kan gitu. Lalu kemudian ketika Anda mengatakan saya terpeleset, buktinya Al-Quran menerangkan bahwa setiap datang Nabi kepada mereka, pasti mereka olok-olokkan, pasti mereka hinakan, pasti mereka nistakan. Jadi kalau Anda menuduh Musa alaihissalam membunuh, ya itu karena sudah terbiasa menghina dan mengolok-olok Al-Quran, mengolok-olok daripada Nabi. Dan itu diterangkan kitab saya. Ada yang pesina, ada yang pesundal, ada yang bersetubuh dengan kedua anak gadisnya dan seterusnya. Ada yang membuat istrinya poligami dan seterusnya. Itu udah biasa dalam kitab Anda. Yang saya terangkan ini adalah perspektif iman saya sebagai seorang Muslim. Ya, itu yang perlu saudara pahami. Kemudian, ketika saudara mengatakan ini dan itu, yang saya minta pernyataan Yesus tentang kerasulan Paulus. Paulus yang mengajarkan Anda menyembah manusia. Paulus yang mengajarkan Anda mengatakan hukum Taurat itu adalah kutukan. Paulus. Oleh karena itu peranan dia sangat penting sekali. Tunjukkan kepada saya, Yesus yang adalah utusan Tuhan bagi kami yang datang kepada Bani Israel itu mengutus seorang manusia bernama Paulus. Karena Yesus mengatakan begini di dalam pengajarannya. Anak-anakku yang terkasih, zaman ini adalah zaman terakhir. Di tengah-tengah kita lahir seorang antikristus. Ya, itu yang diterangkan. Dan dia memang berasal dari tengah-tengah kita. Siapa dia ini? Siapa yang antikristus yang berasal dari tengah-tengah Yesus? Yang memulai karirnya dengan menganiaya dia. Itu siapa itu? Coba Anda terangkan kepada kita. Siapa yang datang yang menyesatkan murid-murid Yesus? Ini kitab Anda yang menerangkan. Jadi Anda ketika menjelaskan tentang Paulus, tolong. Benang merahnya dari Yesus dulu. Paulus mungkin menurut Anda benar. Apapun itu pasti benar. Tapi yang saya minta, kerasulannya ada nggak legitimasi dari Yesus? Kalau Anda membawa kisah para rasul, itu surat Lukas, asistennya Paulus. Yang saya minta adalah pernyataan Yesus layaknya dia memanggil muridnya. Ada tidak? Kalau tidak ada, akui tidak ada.